Halo teman-teman, balik lagi barengan sama gue Yafi Virus. Dan kali ini kita ngoceh bareng. Gimana kabarnya teman-teman yang sedang mendengarkan di luar sana? Sekarang kita udah berada di episode 60 ngoceh bareng Yafi Virus. Tentunya nama gue Yafi Virus. Dan di episode kali ini itu episode yang lumayan spesial. Bukan lumayan sih, actually sangat spesial. Karena ada tamu-tamu yang luar biasa sekali gitu ya. Sebelum kita mulai, semoga teman-teman sehat-sehat dan masih tetap stay safe ya di luar sana gitu. So, langsung aja kita mulai nih. Pertama-tama gue ada temen gue nih, namanya Stanley. Wah, Stanley, mana suaranya Stanley? Mari kita dengarkan dulu Stanley. Halo Yafi. Halo, gimana kabar Stanley? Baik-baik? Baik, sehat-sehat. Kamu gimana? Wah, baik-baik tentunya. Always semangat, apalagi kalau udah mau podcastan gini ya. Apalagi di episode yang sangat spesial kali ini nih. Gua udah nggak sabar langsung mulai gitu. Dan juga tamu yang satu ini banyak sekali yang ditunggu-tunggu dari teman-teman gue juga nunggu-nunggu banget sama momen-momen ini gitu. Langsung aja kita sambut Mas Lukman Sardi. Mas Lukman Sardi, gimana kabarnya? Halo Yafi, halo Stanley, apa kabar semua? Baik-baik? Baik, sehat Mas. Sehat. Gimana kabarnya di Jakarta? Yang paling penting sekarang tuh sehat. Di sini baik ya, kabarnya seperti biasa. Kalau ditanyain semua dunia pandemi, banyak yang berhenti. Tapi ya gimana? Itu keadaannya harus tetap semangat lah. Betul. Biar bisa tetap maju, gitu. Betul. Nah, terus seperti yang kita tahu, siapa sih yang nggak tahu Mas Lukman Sardi gitu kan ya? Banyak yang nggak tahu. Banyak ya. di sana apa di sini? Kalau di Los Angeles kayaknya masih mungkin. Kalau di Indonesia kayaknya udah lumayan banyak yang tahu lah ya. Nah, terus kita kan tadi ngebahas tentang pandemi gitu ya, ngomongin soal pandemi sedikit. Kira-kira pasti juga banyak yang penasaran. Kira-kira kemarin sebelum pandemi itu ada proyek apa, Mas? Ada yang kehenti atau tidak gitu, Mas? Betul. Jadi waktu pandemi itu kebetulan kan aku juga produser ya. Jadi waktu itu lagi ngerjain sebuah film. Judulnya Kamu Tidak Sendiri, dan tiba-tiba terjadi kayak PSBB kalau di istilahnya di sini kan. Yang mau nggak mau syuting harus berhenti gitu. Termasuk juga aku lagi syuting satu film judulnya Silence. Itu aku as a pemain, automatically semua stop. Industri film benar-benar berhenti karena semua syuting berhenti. Ini satu hal yang ngagetin sih, karena kan kita nggak pernah nyangka ya akhirnya sampai harus berhenti. Dan biasanya kan syuting film itu kan banyak orang, terus prosesnya lumayan panjang, dan tiba-tiba berhenti itu jadi kayak bisa dibilang kayak panik sedikit sih. Panik di awal tuh pastilah gitu. Terus ini sampai kapan ya? Terus kita bisa produksi lagi kapan ya? Apalagi yang terutama untuk kru ya, di level kru itu kan mereka pekerja-pekerja yang secara istilahnya secara pendapatan, kalau di Indonesia itu pendapatannya bukan pendapatan yang paling ideal. Cukup, tapi bukan pendapatan yang paling ideal. Makanya mereka biasanya syuting 1 tahun itu nggak cuma 1 film. Kalau kru kan bisa ya selesai 1 film langsung pindah lagi gitu. Nah ini jadi problem banget sih, karena mereka semua dalam keadaan yang tidak pasti gitu. Termasuk aku juga dalam keadaan yang tidak pasti, ini kira-kira kapan bisa diterusin. Tapi mau nggak mau kita harus ngikutin apa yang sudah diatur oleh pemerintah, karena ini demi bersama sih, bukan hanya demi 1-2 orang. Kayak tadi aku bilang, dalam situasi syuting itu kan banyak banget orang ya. Nah orang-orang ini bukan hanya individu yang di situ, mereka juga punya keluarga, ya kan? Dan kita tahu kan pandemi ini tuh ininya cepat banget gitu. Sesuatu yang luar biasa, penularannya sangat cepat. Nah itu yang harus dihindari, makanya kita berhenti syuting. Tapi ya kita terus berupaya ya, sambil berhenti syuting itu tetap menyiapkan kemungkinan kalau ini berlanjut. Termasuk misalnya ada beberapa produksi yang sedang kita planning atau yang mau ada syuting, mau nggak mau kan akhirnya ke pending tuh prosesnya. Tapi secara persiapan kita tetap punya semangat untuk ini bisa lanjut gitu, atau bisa nanti syuting gitu. Jadi terus diterusin. Sampai akhirnya untuk proses bisa syuting lagi cukup unik juga, karena kita harus menyiapkan yang namanya protokol kesehatan.
Betul. Nah, ini belum pernah terjadi kan terutama di industri film Indonesia itu belum pernah terjadi. Dan itu bukan proses yang gampang untuk kita bisa mencapai kesepakatan protokol kesehatan bersama itu, karena kita harus ngobrol lagi sama pemain, sama kru. Kita juga punya acuan dari Departemen Kesehatan, dari pemerintah harus ngapain aja, membagi tempat syuting jadi ring 1, ring 2, ring 3, menyediakan untuk swab, untuk rapid. Dan itu kan berarti penambahan budget kan. Iya. Ya kan, automatically ada penambahan budget dalam sebuah produksi. Nah ini kan juga sesuatu yang harus dipikirin gitu. Maksudnya kita udah punya target budget, sebenarnya udah dihitung budget film ini sekian. Tapi begitu ada protokol kesehatan harus nambah gitu kan. Mau nggak mau harus nambah. Nah itu kan bukan hal yang gampang. Ditambah lagi untuk project-project yang mungkin akan baru syuting, investornya pasti akan mikir lagi nih. Budget gue nambah, tapi bioskop belum juga ada gitu. Terus gimana balik duitnya gitu. Nah hal-hal yang itu yang sebenarnya menjadi challenge di awal gitu. Walaupun makin kesini makin beradaptasi, tapi challenge-nya masih ada di depan sih. Kira-kira itu dulu sih. Lumayan rumit sih ya. Bener juga tadi soalnya Mas Lukman ngomongin soal kayak apalagi let's say duit udah masuk, udah mau diinvest, terus baliknya kapan, orang keluarnya aja belum tahu kapan gitu kan ya. Sekarang bioskop udah kebuka belum ya by the way? Mulai besok kalau nggak salah dibuka, tapi sangat terbatas gitu. Jadi kalau di Indonesia tuh khusus misalnya untuk CGV itu baru Bandung yang buka. Wow. Terus XX1 itu rata-rata di Indonesia Timur yang buka, kayak di Ternate apa. Tapi Jakarta sama sekali belum buka. Kota-kota yang lain belum buka. Baru berapa gitu bioskop. Tapi kan ini juga dicermatinya begini, kayak para produser. Satu, ini berita gembira juga buat para sineas gitu, bahwa akhirnya bioskop dibuka. Tapi challenge-nya bioskop pada saat dibuka okupansinya hanya boleh 25%. Ya kan? Nah, terus okupansi 25% ditambah lagi, kita belum tahu nih apakah orang mau langsung datang ke bioskop atau enggak. Nah, pertimbangannya banyak. Kayak misalnya kalaupun gue tayangin, tapi kan hanya tayang di Ternate doang dong. Kan terus kapan gue balik modal? Kasarnya gitu. Karena kan output terbesar dari film Indonesia itu masih bioskop. Sedangkan kalau Hollywood itu kan dia worldwide ya. Maksudnya industrinya udah sangat besar gitu, worldwide. Kalau kita kan hanya lokal bioskop kan di Indonesia aja gitu. Output terbesarnya gitu. Selain ya nanti ada lagi di TV atau apa, tapi kan TV tidak bisa mengcover all the modal yang dipunya masih pembuat film itu sendiri kan. Jadi memang rumit. Dengan bioskop dibuka ini, ada perasaan senang, ada perasaan optimis, tapi juga ada perasaan was-was. Nanti ke depannya gimana after 25%, apakah nanti mulai dibuka lagi lebih gede atau gimana gitu. Masih dalam keadaan yang abu-abu sampai mungkin akhir tahun, sampai Desember. Dan aku yakin logikanya kayak PH-PH yang punya film-film yang besar dengan budget-budget yang besar, dia pasti nggak mau nayangin filmnya sekarang ini, karena resikonya terlalu besar untuk akhirnya merugi. Ya kan, dengan okupansi 25%, bioskop juga belum semuanya dibuka. Ya kan, misalnya dia budget 25M. Tiba-tiba terus dia putar sekarang. Kecuali kayak film-film yang waktu itu sempat diputar sebelum masa pandemi, tiba-tiba ke stop. Dia masih ada penayangannya, masih jalan sebenarnya. Nah itu mungkin mau nggak mau harus diterusin sekarang gitu kan, karena udah nanggung. Tapi buat film-film baru kayaknya masih menunggu sampai, ya logika aku tuh mereka masih menunggu sampai tahun depan. Wow. Masih wait and see gitu, wait and see. Kayak sekarang kan XX1 aja kan salah satu jaringan bioskop Indonesia kan XX1 gitu. Dia hanya memutar film-film Hollywood kan, film-film yang dia beli dari Hollywood. Itu pun bukan film-film yang kelas A. Betul, yang memang dia beli kan, pasti kan dia bukan hanya beli film kelas A gitu. Film lain yang bundling dia beli sekalian bareng yang kelas A ini gitu kan. Betul. Nah ini kan numpuk, jadi harus dia tayangin. Kita sekarang wait and see aja, kira-kira berapa peminat orang datang ke bioskop dengan okupansi 25% dan dengan segala keribetan masuk mall dan karena kan bioskop Indonesia rata-rata ada di dalam mall, bukan yang standalone gitu. Bukan standalone ya. Iya. Itu Mas, kalau dari kan kita tadi discuss sederet dampak negatifnya nih Mas. Tapi orang bilang kan ada hikmah dari suatu kejadian. Nah, Mas Lukman sendiri sebagai pekerja seni melihat ada hikmah apa nih Mas setelah PSBB, waktu PSBB itu?
Sebenarnya banyak juga. Maksudnya gini, satu nih, misalnya dari yang paling simpel dari yang produksi aku aja deh. Waktu kita syuting, tiba-tiba berhenti kan. Itu ternyata ada momen kita untuk mereview hasil yang udah kita syuting. Yang biasanya kalau kita syuting itu kita nunggu sampai selesai syuting, kita lihat kan all the thing. Ini ada momen di mana kita berhenti, ternyata dipaksa untuk berhenti, dan ternyata kita bisa melihat nih, yuk kita coba lihat aja dulu yang kemarin kita udah syuting. Kita coba edit yang kita udah syuting gitu kan. Dari situ kita lihat ternyata kita menemukan oke, gue udah nemu nih ininya. Berarti kesananya nanti ada kita bisa lebih begini, lebih begitu. Termasuk juga sama pemainnya. Pemainnya juga kita bareng lihat, kita discuss. Itu satu. Kedua, misalnya ada project-project yang berhenti nih, yang belum syuting. Sebenarnya itu bisa juga sambil kita siapin, sambil kita mematangkan project ini. Yang mungkin awalnya persiapannya cuma sebulan, 2 bulan, tapi kepepet begitu gitu ada ini, jadi kita punya waktu yang panjang, kita jadi bisa berpikir lebih detail lagi, lebih dalam lagi. Terus ditambah lagi misalnya kalau buat dunia kreatif ya, misalnya untuk hubungannya dengan publik gitu ya. Kalau selama ini kan kalau kita ngomong tentang banyak sekali misalnya orang-orang di luar yang punya keinginan untuk gue pengen belajar ini deh tentang film, gue pengen belajar ini tentang film. Tapi problemnya adalah kadang-kadang kan masalah waktu, masalah tempat dan segala macam. Kita misalnya base-nya rata-rata di Jakarta nih orang-orang film atau Jogja. Tiba-tiba orang-orang ini nih pengen belajar tapi dia posisinya di Papua, tempat yang sangat jauh gitu. Kalaupun effortnya gede banget, dia pergi ke Jakarta, gue ada workshop tuh tapi di Jakarta effortnya terlalu gede banget. Tapi sekarang tuh banyak sekali akhirnya orang-orang film juga berpikir bahwa ternyata dengan kayak gini kita punya connection yang lebih dekat dengan masyarakat, walaupun melalui kotak-kotak digital. Bahkan bisa lebih luas mencakupnya gitu. Kayak kalau kita film Indonesia atau segala macam tuh, itu kan tinggal dari mana aja bisa langsung lihat, bisa langsung nonton, bisa langsung komen, bisa langsung dapat sesuatu tanpa harus dia jalan jauh-jauh dan segala macam. Terus akhirnya banyak hal-hal kreatif yang maksudnya gini, buat dunia kreatif, pada saat nggak hanya dunia kreatif sih, di momen-momen apa tertentu ya, pada saat kita mengalami tekanan, itu membuat manusia berupaya untuk melakukan sesuatu yang mungkin di luar kebiasaannya dia. Bahkan yang dulu mungkin tidak terpikirkan, ya kan? Nah, terutama di dunia film juga akhirnya berpikir keras, gimana caranya untuk kita bisa tetap jalan. Misalnya project-project gedenya dia tahan dulu, tapi we doing something yang mungkin bisa akhirnya project kecil, yang tapi dia tetap bisa making money untuk bayar gaji PH-nya dan segala macam. Dan akhirnya bekerja sama dengan OTT yang mungkin selama ini OTT itu platform yang tapi orang film Indonesia udah melihat itu potensi, tapi masih merasa belum bisa menghasilkan output yang lebih besar daripada bioskop. Ya kan? Nah ini kan akhirnya dunia digital di Indonesia kayak dipercepat gitu. Betul. Betul. Dipaksa gitu Mas ya. Ya masih lama. Akhirnya kita harus berpikir keras gimana supaya OTT itu juga bisa menjadi saluran buat sinias-sinias untuk berkarya di tengah masa bioskop belum bisa berjalan, atau nanti ke depannya bioskopnya dalam bentuk apa kan kita nggak pernah tahu nih. Betul. Mau nggak mau kita di-push untuk berpikir kreatif untuk atau memulai punya hubungan dengan OTT ini untuk berbicara apa hal yang bisa saling menguntungkan. Ya kan? Kita sama-sama bangun film Indonesia. Betul. Gitu sih. Nah, kalau itu kan tadi ngomongin soal ya kerjasama antar kerjasama segala macam. Nah, kalau gue juga penasaran itu ya Mas ya, otomatis semua ini kayak PSBB, tadi Mas juga ngomongin soal kayak panduan dari pemerintah gitu kan ya. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira apa aja sih upaya dari pemerintah itu yang udah membantu biar industri kreatif ini tetap bisa jalan selama pandemi? Ya, sebenarnya usaha pemerintah udah cukup, menurut gue cukup cukup berusaha keras untuk, terutama kita ngomongin dunia kreatif ya, imbasnya kan sangat luar biasa gitu. Betul. Kalau kita ngomong dunia kreatif tuh kita bukan cuma ngomong film, sini ada dunia musik, ada dunia let's say misalnya juga tarian, traditional dance, panggung dan segala macam, teater.
Berapa banyak efek terhadap pekerja-pekerja itu. Dan mereka ini kan orang yang berdasarkan project kerjanya. Berdasarkan bisa dibilang freelance gitu. Bukan orang-orang yang punya pekerjaan tetap. Pada saat nggak ada pertunjukan musik, bukan hanya pemusiknya nggak ada kerjaan. Termasuk yang bikin panggung, penata lampu, yang bersih-bersihin tempat teaternya, you name it, semuanya kena imbas. Betul. Termasuk juga bioskop itu kan bagian dari film. Begitu nggak ada bioskopnya tutup, yang robekin karcis ngapain ya? Yang dia bersihin WC ngapain ya? Iya, betul. Yang jual popcorn, Mas. Nah, itu dia. Jualan di FB ngapain ya? Otomatis semua mereka nggak ada kerjaan. Dan secara perusahaan misalnya, sebuah perusahaan itu kan oke, dia bisa bertahan misalnya, kita lihat sampai berapa bulan. Tapi dia harus bayar gaji orang ini tanpa pemasukan, itu kan juga bukan sesuatu yang gampang. Di satu sisi kan akhirnya banyak juga terjadi yang namanya PHK. Efeknya tuh luar biasa banget. Ya, sangat luas gitu. Nah, kadang-kadang yang gue sebel terus terang, orang-orang tuh masih banyak sekali yang menganggap kayak, oh dia kan artis atau dia kan di film pasti kaya lah, bisa enak lah hidupnya, makanya nggak kena efeknya. Men, dunia kita itu paling rentan. Orang berdasarkan project. Betul. Begitu nggak ada project, nggak ada pemasukan. Nah, gue pengen ajarin orang-orang tuh kalau sebelum ngomong pikirannya terbuka dulu, jangan cuma asal cuap gitu, ya kan? Asal cuap begini kesannya aktor. Oke, gue aktor, gue kerja juga. Tapi berapa lama gue bisa memakai tabungan gue untuk menyiasati ini? Kan gue juga harus berupaya dong. Gue harus tetap kreatif gimana caranya ini bisa tetap berjalan. Nah, maksudnya coba kita melihat skupnya yang lebih besar gitu. Jangan cuma ngelihat, film kan glamor. Ya, ini panggung gini. Itu luar biasa efeknya gitu terhadap si pekerja-pekerja ini. Itu yang jadi buat gue jadi concern. Nah, pemerintah melakukan upaya-upaya. Gue nggak bilang pemerintah nggak melakukan upaya melalui bantuan sosial terhadap orang kreatif, termasuk dari departemen yang terkait melakukan hal penyumbangan dan segala macam. Problemnya pendataan. Kan lo nggak bisa ngasih hal yang sifatnya sosial, tapi datanya nggak sesuai. Kita punya sistem pendataan yang belum rapih di Indonesia. Kayak misalnya, yang terdata pekerja kreatif sekian, tapi begitu terjadi pandemi, yang report tuh ribuan, tapi nggak ada datanya. Mereka juga nggak bisa dong ngasih sesuatu tanpa ada data. Mereka juga punya tanggung jawab. Nanti kalau misalnya nggak punya data, lo ngasih uang sekian, dianggapnya korupsi apa segala macam. False claims kan ya, Mas ya. Iya, jadi problem kan. Jadi kan di kita juga si filmmaker sendiri, asosiasi-asosiasi pun menggalang dana gitu. Tapi kan penggalangan dana ini punya keterbatasan gitu. Jadi kita lebih baik, ada penggalangan dana, tapi kita juga berupaya gimana caranya bisa kerja orang-orang ini. Bikin yang akhirnya kan banyak yang akhirnya ya udah kita bikin series-series buat original series buat OTT. Paling tidak walaupun dengan pemain-pemain yang tidak banyak atau apa, tapi ada pekerjaan buat kru-kru ini. Something is going on ya. Walaupun tidak seperti biasa tapi berjalan gitu, nggak yang stuck. Nah, pendataan ini yang problem. Satu lagi, bukan hanya misalnya memang kita punya dari dulu tuh kayak Pak Jokowi pernah bilang kan di awal pandemi, kita punya sistem pendataan yang kurang baik gitu kan. Tapi juga di satu sisi problemnya juga banyak orang-orang juga yang tidak punya NPWP. Kan kalau punya NPWP, daftar wajib pajak, berarti terdata kan? Kalau tidak punya NPWP, datanya tidak ada. Berarti bisa juga dia kan berarti tidak melakukan kewajiban untuk membayar pajak. Nah makanya ini gue ngomongnya saling berkait ya. Penting juga kita lihatnya tuh nggak bisa cuma nyalain pemerintah atau nyalain ini. Jadi masing tuh harus punya tanggung jawab gitu. Jadi nggak bisa nyalain tiba-tiba, gue nggak terdata. Oke, coba cek. Saling memperbaiki ya. Lu ada NPWP? Nggak ada. Berarti lu nggak pernah bayar pajak. Susah ngedatanya. Ketahuan. Gitu. Ketahuan. Makanya, tapi positifnya akhirnya banyak yang berpikir untuk mulai mengurus NPWP, mulai
mulai berpikir untuk ikut asuransi, BPJS, whatever asuransi itu, apapun itu gitu. Dan PH-PH juga mulai berpikir keras untuk gimana supaya ada jaminan syuting gitu, nggak akhirnya terbebani ke dia semua. Akhirnya terjadi sebuah kolaborasi menurut gue. Gitu. Ya. Mas tadi kan Mas Lukman secara ini kan menyebut Pak Jokowi. Kita pengen tahu Mas, kan Mas Lukman salah satu nih sineas yang waktu lalu diundang ke istana waktu pandemi ini oleh Pak Jokowi. Boleh diceritakan sedikit Mas pengalaman yang itu dan briefnya beliau gitu? Ya, gue ketemu Pak Jokowi itu bukan baru sekali itu. Jadi gue udah berapa kali. Maksudnya Pak Jokowi pada saat itu cuman berharap kepada kita nih, kayak gue nih misalnya, mungkin kan lebih dikenal public figure akan lebih mudah. Misalnya gue punya followers yang lebih menekankan supaya disiplin terhadap protokol kesehatan. Itu aja yang paling ditekankan sama Pak Jokowi. Sekalian dia memaparkan apa aja sih yang sudah dilakukan pemerintah, kenapa sih ini nggak jalan. Kita juga cukup kritis untuk mempertanyakan banyak hal gitu. Jadi bukan yang cuma sekedar iya pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kritis dari kita yang kita merasa bahwa kok pemerintah nggak melakukan ini sih, kok kesannya gini sih, dijabarkan gitu dengan oleh beliau. Kenapa ini begini gitu. Tentunya kita juga kasih masukan-masukan gitu, terutama untuk menangani dunia kreatif misalnya, karena kan kita orang-orang kreatif gitu kan. Betul. Kira-kira apa sih yang harus dilakukan, dan sebagai rakyat kita juga harus mengkritisi juga dong pemerintah gitu, bahwa ada beberapa hal yang perlu kita kritisi gitu. Dan bener-beneran pada saat itu apa yang kita kritisi itu, jadi bukan mentang-mentang kita mumpung Pak Jokowi kasih yang bagus-bagus aja, nggak kayak gitu. Beneran kita ada sebuah kritik, kayak misalnya ada teman-teman yang lain mengkritik, Pak ini jadinya gini, harusnya kan begini, dan benar-benar terjadi perbincangan yang hangat dan menarik dan saling terbuka gitu. Dan gue ada beberapa hal yang tadinya gue juga nggak paham, yang gue pikir kok kayak gini sih gitu, bisa dijabarin gitu kan. Tapi juga ada beberapa hal yang Pak Jokowi juga menerima masukan-masukan dari kita gitu. Sepertinya ini Mas ya, bukan pengalaman ulang tahun pertama di istana ya Mas ya? Pengalaman ulang tahun pertama di istana ya, tapi pengalaman ulang tahun sama Pak Jokowi udah 2 kali. Juga tiba-tiba Pak Jokowi ada acara di Sentul itu, terus aku juga diminta untuk hadir dan pas ulang tahun. Nah yang kemarin di istana juga, kebetulan aku sama Mas Wisnu Tama itu sekolah dari zaman dulu, sahabat satu kursi gitu. Jadi banyak juga diskusi apa segala macam. Nah dia mengharapkan lo bisa hadir nggak gitu kan. Oke, gue bisa sih nih, tanpa gue bilang gue ulang tahun nih besok gitu. Buat gue kayak pas banget nih mau ulang tahun gue. Itu gue bilang ini, Pak terima kasih loh Pak udah nyediain tempat buat saya ulang tahun. Dia kaget. Makanya saya terima kasih nih udah nyediain tempat buat ulang tahun, terus Bapak ngundang-undang teman saya lah. Mungkin kalau presiden yang sebelumnya suka rekaman, mungkin ini jadi aktor kali presiden yang sekarang kali ya. Sama-sama art juga mungkin. Gak mau kalah dia sama sebelumnya. Dulu berapa album, yang ini berapa film. Main dia mungkin setelah itu. Nah terus tadi kan udah sempat juga Mas Lukman tuh udah sempat ngomongin soal kayak udah mulai mau syuting lagi ya. Ya. Kan juga, tapi kita juga perlu sadari bahwa ini virus nih nggak kemana-mana gitu loh. It's still around gitu loh. Nah terus kira-kira kita pengen tahu nih buat orang awam yang di luar sana yang cuma ngelihat dari sisi luar gitu. Diceritain kira-kira pengalaman syuting di new normal tuh seperti apa, dan apakah kayak yang tadi gue bilang virusnya kan nggak kemana-mana gitu ya. Apakah Mas Lukman nervous kayak kalau gue kena gimana nih? Apa kalau ada yang positif gitu? Ya sebagai manusia biasa rasa itu pasti ada. Bohong kalau bilang nggak ada gitu. Apalagi ini situasi yang sangat baru buat kita semua kan. Betul. Kita pernah namanya ngalamin kayak gini. Kalau misalnya problemnya kan virus ini tuh gampang sekali nyebarnya ya. Ya nggak sih? Betul. Ya. Mungkin ada beberapa virus yang nggak segampang ini nyebarnya. Kalau ini kan tuh yang jadi concern tuh nyebarnya tuh gila. Lu terlalu mepet aja. Lu nggak cuci tangan aja.
nggak pakai masker aja, ini bisa langsung nyebar kemana-mana. Dan bahkan yang problemnya lagi ada yang nggak ada simptom yang kita nggak tahu gitu. Nah ya itu OTG-nya ya. Ternyata positif. Itu ada rasa was-was. Tapi kita juga punya berpikir bahwa tapi kita nggak bisa kalau nggak cuman punya rasa was-was aja not doing anything gitu. Kayak tadi gue bilang bahwa ini industri ini harus tetap jalan karena ini punya tanggung jawab terhadap banyak banget orang gitu. Kalau sampai industri film mati, berapa banyak yang akan juga kehilangan pekerjaan gitu dari industri film aja atau dari industri kreatif itu lebih banyak. Kalau film aja udah berapa ribu, ditambah lagi dengan industri panggung apa segala macam, berapa banyak. Bahkan yang kasihan coba ngebayangin nih, teman-teman pernah nggak mikirin yang organ-organ tunggal itu yang biasanya dipanggil kawinan, tiap bulan dia bisa dapat berapa project untuk kawinan. Sekarang siapa yang bikin kawinan? Ya kan? Betul. Nggak boleh ngumpul-ngumpul, automatically mereka kehilangan pekerjaan. Ya kan? Pernah nggak berpikir ke arah situ? Kita cuma berpikir kadang-kadang, gue nggak sakit, udah nggak usah pakai masker. Gue ngumpul-ngumpul bentar sama gue nggak kena. Gue yang penting sehat. Lo pernah nggak berpikir sampai ke situ bahwa efeknya itu bisa sampai kayak begitu gitu? Ini yang kadang-kadang gue suka berpikir. Gue cuma mikir pada saat ini nothing happen with you. Yang penting gue nggak ini. Tapi lo nggak pernah berpikir bahwa dari satu orang yang tidak disiplin, efeknya bisa berapa orang yang kena? Bisa kemana-mana. Ya, betul. Nah, bisa fatal juga. Bisa jadi akhirnya keluarga lo juga gitu. Yang bisa tiba-tiba ada satu keluarga yang kena. Lo ngebayang nggak itu? Nah, prosesnya untuk bisa syuting lagi tentunya banyak hal yang harus dibicarakan, terutama protokol kesehatan. Itu paling penting harus dibikin dulu gitu. Mulai dari protokol kesehatan itu sifatnya lumayan. Ini gue kasih contoh. Ini ada sorry kalau kurang jelas. Ini protokol kesehatan yang lumayan panjang kita bikinnya. Tuh ini bisa gue geser. Ini isinya semua tentang tata laksana syuting selama masa pandemi itu. Mengenai karantina, swab, baik PCR, baik antigen, baik rapid, semua ada di situ. Mengenai kebersihan. Bagaimana kru harus sangat menjaga kebersihan, selalu pakai masker di lokasi. Di tiap titik sediakan air atau hand sanitizer. Dan kalau tidak itu ada yang sakit harus segera report. Disediakan satu tim khusus untuk emergency kalau ada apa-apa. Bekerja sama dengan rumah sakit setempat. Nice. Ini kan berarti kan harus dipikirin benar-benar. Lo nggak bisa main syuting gitu aja. Terus ring 1, ring 2, ring 3. Di ring 1 yang berhak ada di ring 1 siapa aja? Ya pemain, sutradara, produser, DP, sama timnya, sama berapa? Paling banyak 10 orang. Sisanya di ring 2. Yang di ring 2 tidak boleh masuk ke ring 1 tanpa izin. Di ring 3 tidak masuk ke ring 2, ke ring 1 tanpa izin. Dan kayak misalnya makanan. Makanan semua nggak ada sekarang prasmanan. Semua sudah terbungkus rapi. Per orang. Kalau dulu masih ada makanan kan. Sekarang di kotak. Waktu proses syuting produksi akan menyediakan sendok-sendok buat kita masing-masing pribadi. Kita harus bertanggung jawab jangan sampai hilang. Jadi nggak pakai sendok sembarangan. Botol minum tidak pakai botol minum aqua, punya botol-botol sendiri, jar-jar sendiri. Sediakan galon ya tinggal isi sendiri. Terus kalau itu PU nih, PU biasanya bikin kopi, ngider gitu ya. Sekarang nggak, jadi sediain kayak tempat kecil, di situ ada kopi, ada teh, silakan melakukan sendiri. Kalau mau minum kopi, kalau bikin minum kopi situ, bikin teh di situ. Itu maksud gue. Berarti bener budgetnya tuh ngaruh banget ya. Ngasih bayangan bahwa ini automatically budget ditambah gitu. Banget. Ya kan? Bertambah. Dan nambah budgetnya itu bukan 10%, 20%, bisa 30%, 40%. Bisa hitungannya sampai 10M hanya untuk protokol kesehatan sendiri. Tapi di satu sisi kita juga harus berpikir kreatif. Kan banyak yang harus saling terkait nih. Misalnya kalau kita ngomong karantina, akhirnya bagaimana kita syuting di luar kota atau di Jakarta, bagaimana si pekerja produser ini berupaya untuk melakukan kerjasama dengan hotel misalnya. Kan? Hotel lo gue pakai ya buat karantina pemain dan sama tinggal mereka di situ dengan sistem kerjasama automatically budgetnya misalnya gue kasih diskon berapa persen, tapi lo tinggal di hotel ini, hotel itu terpromosikan, ya kan? Misalnya
layanan kesehatan kan banyak tuh sekarang yang melakukan swab rumah atau apa itu banyak. Jadi juga kerjasama, termasuk kerjasama dengan pihak catering. Kan mereka saling membutuhkan nih. Catering juga butuh pemasukan. Betul. Walaupun misalnya dia budgetnya, misalnya biasanya catering ini dia jual harga sekian, tapi ya ini kan sistemnya kerjasama. Terus nanti nama gue ada catering provide by dikasih lihat siapa catering sama endorse gitu ya Mas ya. Iya. Tapi mereka nggak ada pemasukan sama sekali, tapi sistemnya kerjasama sehingga budgetnya tuh bisa ditekan gitu kan, saling menguntungkan kan, termasuk juga nih. Dan satu lagi yang kita teman-teman harus tahu, jadi teman-teman yang syuting yang di pool misalnya di satu tempat di hotel itu, selama proses dia syuting dia tidak boleh keluar hotel. Kalaupun keluar harus report mau ngapain. Kalau misalnya ada orang lain yang bisa disuruh ya orang lain gitu. Terus terutama untuk misalnya ada kru-kru yang umurnya 50 tahun ke atas gitu kan masih ada ya atau itu sangat dijagain banget karena lumayan rentan. Jadi sebegitu detail dan sebegitu lumayan rumitnya, tapi kita tetap semangat karena gimana pun juga lebih baik kita ngelakuin ini detail supaya kita bisa berjalan syuting dengan lancar, industri berjalan daripada lo nganggep enteng. Misalnya enggak, gue cukup gini aja, tapi akhirnya tiba-tiba ada yang sakit, berhenti, bubar, ini berhenti lagi. Coba Robert Pattinson itu udah kelas Hollywood apa? Syuting Batman, berhenti gara-gara dia positif. Yang syuting apa? Batman. Oh iya. Syuting udah pending lama. Ini syuting positif. Udah jalan, kan dia melakukan rutin cek kan, sama juga kayak di kita tuh ada rutin cek. Tiba-tiba dicek keberapa dia positif, mau nggak mau harus berhenti syuting. Kelar. Bubar jalan, bubar dulu sementara. Di karantina dulu lagi semua, sampai dicek lagi semua udah negatif. Robert negatif, yang di area deket dia semua negatif. Kan si Robert Pattinson kan pasti ada orang make upnya, ada apa? Ini kan area pasti kan dicek lagi semua. Dia positif, karantina lagi semua dulu. Wah, itu loh. Mas Lukman, dari pengamatan Mas sendiri sama laporan dari teman-teman selama ini, apa aja sih Mas aspek-aspek yang masih butuh untuk dibenahi selama syuting new normal ini, kalau Mas lihat? Ya, kita sih saling berupaya gitu. Misalnya aku ada PH satu sama lain, jadi justru yang tadi aku bilang positifnya adalah akhirnya PH ini saling lu ngelakuin protokol kesehatan kayak apa? Coba dong gue cek, mungkin ada. Jadi gue lebih tahu nih penyesuaian gitu apa segala macam. Ya tentunya untuk sebuah hal yang baru banyak sekali harus penyesuaian atau aspek-aspek yang masih harus dibenahi gitu kan. Ya itu tadi kayak misalnya protokol kesehatan gitu kan. Protokol kesehatan ini kan bukan sesuatu yang simple ya. Karena ini kan lumayan rumit untuk ngejaga ini. Bahkan mau nggak mau sekarang kita bikin sistem. Kalau dulu line producer cuma satu, ngurusin the whole things gitu. Sekarang ada line producer khusus hanya untuk ngurusin protokol kesehatan. COVID protokol, right. Kalau enggak nanti sulit gitu untuk siapa yang bertanggung jawab terhadap protokol kesehatan. Satgasnya begitu ya Mas ya? Aspek-aspek yang harus dibenahi menurut aku di titik-titik itu sih. Tapi makin kesini kan makin ada beberapa syuting, contoh kayak misalnya Gina Esnur juga waktu itu sudah menjalankan syuting dengan protokol kesehatan yang sangat ketat banget dan berhasil. Ini kan bisa menjadi contoh kan buat PH yang lain gitu. Intinya tapi di satu sisi juga kalau aku nyaranin ada beberapa PH yang menurut aku ya kurang siap tapi memaksakan syuting gitu. Kalau aku mikirnya lebih baik nggak usah. Nah, hal-hal ini yang harus diperbaiki atau diperkuat. Jadi harus sangat jelas gitu. Maksudnya kan sebenarnya kan acuan dari pemerintah sudah keluar nih. Tinggal disesuaikan kan. Acuan dari pemerintah yang harus dan wajib itu apa aja. Jaga jarak macam. Tinggal ada penyesuaian. Nah, menurut aku ini aja yang dipakai gitu. Jangan kalian berpikir masih yang ini nggak usah lah. Memang akan sulit secara budget. Tapi kalau memang budgetnya belum siap, ya udah, looking for something yang mungkin lebih kecil dulu untuk dikerjain. Pemikiran ini yang aku pikir harus kita coba perbaiki gitu. Jangan sampai ada perasaan frustrasi. Akhirnya yang penting kita syuting lah gitu.
Itu juga bahaya menurut itu aku. Juga tadi karena nih banyak yang nggak kerja nih. Jadi menurut aku kita harus kreatif berpikir gitu. Gimana caranya? Ada situasi seperti ini nih, kalau siap untuk yang lebih besar, yuk kita kan orang-orang kreatif nih, bikin film yang misalnya sifatnya lebih kecil-kecil, untuk series kayak, untuk langsung di OTT, nggak usah di bioskop. Kan OTT enaknya dia bayar di depan, bukan kayak bioskop kan bayarnya kan nanti dia selesai tayang. Tapi ada hard cash yang masuk. Tapi yang penting syuting kita aman dan nyaman, dan kita ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, ada secara capital yang bisa kita dapat, yang akhirnya kru juga bisa kerja. Menurut aku pemikiran ini yang harus kita sesuaikan, dan bareng-bareng pengennya punya pemikiran yang sama seperti itu. Itu yang harus aku pikir perbaiki. Tapi secara aturan dan segala macam, aku udah melihat bahwa upaya-upaya PH itu cukup besar untuk berupaya bagaimana ini bisa berjalan dengan baik. Nice. So, I guess sebelum kita masuk ke topik selanjutnya, gue pengen nanya lagi tadi, kalau tugasnya pemerintah itu kan ya ngasih guideline gitu kan tadi ya, biar agar dilaksanakan biar aman segala macam. Nah, pertanyaan gue, on the day to day basisnya itu siapa yang nge-enforce and make sure, atau apakah ada kayak petugas dari pemerintah yang datang kayak ngecek kayak ini nggak gini nih, ini nggak gini nih. Ya siapa yang enforce? Ada. Itu ada. Itu udah berapa kali terjadi, kayak misalnya di tempat tertentu. Tapi mereka juga luar biasa, mereka sangat terbuka nih, kayak Mas Hanung gitu ya, waktu itu bikin film Gatot Kaca. Dia mensertakan orang dari BNPB untuk ada di lokasi syutingnya, untuk mengecek semua protokol kesehatan hari per harinya. Jadi lebih ke dari BNPB atau petugas gugus tugas, safety advisor begitu Mas ya? Ya, as advisor, jadi supaya tidak salah gitu kan. Nah, kalau misalnya pun kita melakukan sendiri, kayak tadi aku bilang, mesti ada line producer khusus protokol kesehatan. Tapi pengecekan itu selalu ada. Mau seminggu sekali, mau apa. Karena mereka kan juga perlu lihat nih sudah dilakukan dengan baik dan benar nggak gitu. Apa segala macam. Apalagi kan kalau kita ngomong syuting, ini kan sesuatu yang sangat orang cepat dengernya lah gitu. Jadi nggak mungkin juga gitu kan. Hanum lagi syuting, ini lagi syuting, otomatis kan mereka juga mendengar, itu ada syuting. Coba kita cek bagaimana dia pengaturan protokolnya. Kayak misalnya aku kerja di MNC Picture, di produksi MNC Picture saja. Itu lumayan rutin ada orang datang untuk ngecek kantor, dan segala macam. Makanya kita juga menjaga supaya kita ngejalanin itu dengan baik, karena kan ada sanksi sebenarnya. Nah, ya kan lumayan nggak enak juga gitu. Misalnya kita harus ngeluarin berapa uang habis itu ternyata harus dikarantina, di stop dulu berapa hari untuk memastikan aman. Kalau memang situasinya awalnya tidak sesuai, hal-hal kayak gitu sih. Iya, itu dia. Soalnya juga kayak kemarin kan, kayak waktu di LA aja tuh, pas kemarin udah mulai boleh ada orang lagi makan di luar kapasitas 50% tuh, teman-teman yang kerja di restoran sering cerita kayak, iya gue setiap hari disamperin sama orang kesehatan, dibilang begini. Iya, jadi gue penasaran juga kalau di syuting itu bagaimana prosesnya. Tapi ya that's good. Walaupun mungkin bukan setiap hari ya. Ya karena kan dia dalam satu hari itu bisa ngecek ke beberapa tempat gitu. Right. Ada nanti hari kemudian ada siapa lagi datang untuk melihat gitu. Mas, mulai beberapa tahun lalu kan Mas Lukman jadi ketua komite FFI nih, Festival Film Indonesia. Itu siapa? Mas Lukman kan menjabat sebagai ini ya, ketua komite FFI. Kata siapa? Kata siapa, Stan? Kata siapa? Bingung sendiri dia. Kata Google, Mas. Kata Mbak Google, Mas. Padahal gue nggak cerita ke Mbak Google, tapi kok dia tahu ya? Karena dia Mbah. Iya. Jadi menggurui nih. Nah, untuk FFI tahun ini master plan-nya seperti apa, Mas? Kalau bisa di-share di sini. Oke, aku cerita dari awal ya. Pada saat sebenarnya FFI tahun ini sudah bekerja dari bulan Januari. Kita sudah punya sudah mulai meeting dengan pihak terkait, termasuk dengan Dirjen Kebudayaan dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pak Hilmar Farid.
dan juga dengan waktu itu sekarang kan ada dulu kan ada Pusbang Film ya, sekarang ada baru namanya Direktorat Film, Musik dan Media Baru, Pak Mahendra. Jadi kita berangkat dari pengalaman 2 tahun sebelumnya yang selalu mepet-mepet. Jadi itu pun mepet-mepet bukan karena sengaja mepet-mepet, karena kan kalau kita ngomong pemerintahan ada bulan-bulan yang akhirnya mereka baru bisa memastikan budgetnya ada nih. Karena kan itu di undang-undangnya punya pemerintah dan pemerintah yang memberikan budgetnya untuk penyelenggaraan Festival Film Indonesia untuk program-program utama ya. Ini harus diperjelas. Karena FFI itu ada program utama dan ada program tambahan. Program utamanya apa? Yaitu launching, penilaian dan penghargaan, malam nominasi dan malam anugerah. Itu ada 4 program utama. Ini yang pemerintah biayai. Sisanya program tambahan itu kita looking for sponsor. Looking for sponsor, dan kalaupun pemerintah masih bisa mensupport, pemerintah akan mensupport gitu. Intinya kayak gitu. Nah, dari Januari sebenarnya kita sudah bekerja. Tentunya di Januari ini kan belum terjadi pandemi ya, walaupun di Cina misalnya udah gitu, tapi di Indonesia itu belum yang berpikir bahwa nih kita nggak akan terjadi apa-apa. Tapi memasuki di bulan Maret, tentu planning di awal tuh kayak biasa. Kita nggak memplanningkan FFI yang ada program-program yang offline lah semua gitu, ya kan? Program-program. Nah, balik di masa-masa begitu PSBB dan Maret, kita mulai berpikir untuk FFI ini harus menyiapkan yang sifatnya online, ya kan? Sambil menunggu nih situasi dan keadaan. Makanya akhirnya yang tadinya launchingnya sifatnya offline, kita bikin virtual launching. Virtual launchingnya itu pun kita juga berpikir keras supaya ini tidak menjadi sesuatu yang sifatnya lo orang lagi pandemi lo mau hura-hura. Makanya kita bukan launching secara FFI-nya, tapi kita melaunching sebuah gerakan yang namanya 1 hari 1 kebaikan, yang kita meyakini bahwa pada saat seperti ini kita harus punya silaturahmi, karena penyemangat itu bukan hanya sekedar kita ngasih sumbangan, tapi pada saat kita bersilaturahmi, kita bertegur sapa dengan orang-orang dan saling menyemangati, itu bisa juga menjadi semangat yang luar biasa. Jadi pada saat itu kita virtual launching, benar-benar kita bikin virtual, itu pertama kalinya kita ngalamin itu, dan ternyata punya efek yang cukup berhasil gitu dengan acara 1 hari 1 kebaikan. Kita ngobrol-ngobrol juga dengan para senior, dengan para stakeholder. Dan akhirnya kita bisa 1 hari 1 kebaikan supaya ini berjalan dengan kita merasa bahwa ini masalah yang sulit gitu kan, termasuk buat film Indonesia. Makanya kita punya kampanye berikutnya itu 1 hal baik film Indonesia setiap hari. Gitu, bahwa kita menyadari bahwa film Indonesia selama ini selalu membawa kebaikan buat kita semua. Bahkan di masa pandemi ini. Kenapa bisa dibilang masa pandemi ini? Pada saat orang semua di rumah, yang ditonton apa? Film ya. Berarti itu membawa kebaikan. Dan ternyata ada jumlah peningkatan yang luar biasa menonton film Indonesia walaupun di OTT, walaupun di streaming. Ini kan berarti penyemangat juga buat kita sineas bahwa sebenarnya itu kita masih diharapkan untuk selalu hadir. Soalnya akhirnya kita tetap punya semangat untuk bahwa harus tetap ada FFI. Kalau nggak ada nih sama aja kalau dalam perang kita sebagai pemegang benderanya jatuh, that's mean tentaranya akan merasa bahwa kita kalah. Ini yang harus kita pegang. Pada saat industri ini istilahnya FFI-nya mati, berarti industrinya mati. Siapa yang mau dinilai? Betul. Nah, istilahnya kan orang bikin film itu bukan hanya sekedar untuk dia dapat penonton yang banyak, tapi juga apresiasi kan. Apresiasi bicara tentang kualitas. Dengan ada apresiasi ini termotivasi untuk mereka membuat karya-karya yang lebih baik lagi. Itu kan memang sudah begitu kan dimanapun di dunia gitu. Makanya ada festival-festival ini kan untuk mengapresiasi karya-karya kan. Pada saat tidak ada yang mengapresiasi, automatically ada motivasi besar dari sineas yang hilang. Iya kan? Nah, ini yang kita harus tetap lanjut, tapi kita tetap menjaga mengatur semuanya tetap aman, nyaman, dan programnya kita adjust semua. Jadi kayak misalnya malam nominasi yang tadinya ada offline, automatically kita malam nominasi kita bikin virtual.
Tapi kita berusaha berupaya dengan konsep yang menarik gitu, supaya virtual, dan kita pikir malah ini akan menjadi sebuah relasi yang semakin kuat, connection yang semakin kuat. Kayak misalnya 2 tahun belakangan itu tuh sebenarnya aku punya fokus untuk pengen ngebangun database. Karena selama ini database dari Festival Film Indonesia itu terbengkalai. Sedangkan database itu kalau dihitung dari tahun 50, berapa banyak data film, data pemenang yang kita nggak punya datanya, itu bisa jadi aset sebenarnya, ya kan? Bisa jadi aset yang luar biasa buat Festival Film Indonesia sendiri, bahkan buat film Indonesia. Termasuk juga di sekarang kita ngebenahin websitenya, sekarang website sudah sangat berjalan dengan baik. Justru masa pandemi ini akhirnya kita punya fokus untuk ngerjain itu. Yang sebelumnya tuh banyak hal internal tertunda ya. Besar akhirnya tertunda. Nah di masa pandemi ini, dan bersyukurnya dari pemerintah melalui Dirjen Kebudayaan itu sangat mensupport program database ini karena rupanya mereka punya visi yang sama FFI. Kita berharap nanti FFI dengan akhirnya FFI punya database, akhirnya asetnya jelas. Aset itu bukan hanya film loh. Kita punya aset skrip, treatment sutradara, itu aset semua. Sutradaranya sendiri, pemainnya sendiri, itu asetnya FFI semua. Yang bisa menjadi sesuatu yang sifatnya dimonetize untuk kepentingan si sineasnya, termasuk juga buat FFI-nya. Sehingga FFI ke depannya bisa jadi independen, tidak melulu bergantung semuanya dari pemerintah. Pemerintah tetap kita butuhkan sebagai support, support system, gitu kan. Dan dari pemerintah pun sebenarnya pengennya gitu supaya FFI nanti ke depannya independen. Nah ini, jadi kita nyiapinnya memang benar, kayak misalnya tanggal 5 Desember, kita sudah menyusun sebuah strategi gitu. Kalaupun misalnya ada offline-nya, itu pun terbatas sekali orang yang hadir. Kayak misalnya hanya nomine, ya kan? Itu pun sudah kita atur sedemikian berupa protokol kesehatan. Misalnya dari panggung jarak ke penontonnya berapa meter, jarak dari satu kursi ke suti berapa meter. Misalnya kalau misalnya kita kan mau bikinnya di JHCC ya. Jadi yang nominenya itu dikumpulin di bawah, semua undangan VIP yang lain di balkon. Jadi nggak jadi satu. Gitu. Itu beberapa hal yang kita siapkan. Kalaupun memang sama sekali nggak bisa datang, kita juga nyiapin yang benar-benar online. Gitu. Jadi memang jadi pekerjaannya nambah, tapi menurut aku mau nggak mau, ini harus diupayakan. Dan akhirnya FFI itu menjadi ajang apresiasi bukan hanya untuk orang film nantinya, tapi buat semuanya. Pekerja medis, sukarelawan, hero-hero baru di masa pandemi ini. Menurut aku penting untuk diapresiasi. Karena dengan begitu film Indonesia kan bagian dari masyarakat ya. Dan masyarakat itu kan bagian dari film Indonesia. Jadi buat aku fokusnya adalah FFI tahun ini adalah benar-benar truly appreciation. Truly give motivation. Rangkul semua Mas ya. Ya, kita bukan bicara lagi tentang ini pesta film orang Indonesia. Ya, jadi kita bicara tentang benar-benar apresiasi, saling mendukung satu lain, saling mensupport untuk masa depan yang lebih baik buat semuanya dan juga buat film Indonesia itu sendiri. Nice, gitu nice. Nah, itu kan tadi soal FFI internally gitu ya. Nah, sekarang selain kolaborasi sama LAIFI ini nih, kira-kira ada nggak sih kolaborasi yang FFI ini sempat kepikiran sama festival-festival film di luar negeri? Kalau betul, ini kan sama LA. Sekarang kita juga fokus, makanya kita di tim kerja. Jadi kan aku di komite akhirnya bentuk tim kerja. Kalau dulu tuh komite semua yang ngerjain dan ini nggak efektif gitu kan. Akhirnya komite membentuk tim kerja yang diketuai oleh Mas Lance. Nah di tim kerja ini ada namanya tim 20. Tim 20 ini ada Wulan Guritno, ada Jai Subiakto, ada Yoris Sebastian, ada Lasya, ada Tetenia termasuk. Dan salah satunya John Badalu. John Badalu ini kan adalah orang yang sangat punya connection luar biasa sama festival-festival luar negeri. Jadi kita mau bikin sebuah connection yang baik dan ini sudah berjalan. Nanti tanggal berapa itu kita akan bicara sama John Badalu akan melakukan IG Live dengan dari festival Busan. Siapa namanya? Kalau nggak salah programmingnya atau apa gitu. Jadi John Badalu bertanggung jawab untuk melakukan itu. Connection FFI terhadap festival-festival di luar
dan membuat program-program yang berhubungan dengan festival-festival luar maupun dalam negeri. Kayak misalnya di dalam negeri sama JAV misalnya, sama Balinale misalnya. Ya kan, upaya-upaya itu ada gitu. Jadi dan ini sedang berjalan, dan kita kan maunya ini long term ya. Jadi kita bikinnya benar-benar yang sifatnya long term. Nah, John Badalu itu yang akan menyiapkan fondasinya supaya nanti whatever nanti siapa komitenya, fondasinya itu jadi untuk kita hubungan dengan festival-festival. Dan ini akhirnya di masa pandemi ini juga akhirnya kita bisa fokus untuk ke titik itu gitu kan. Jadi nggak benar-benar bukan hanya sekedar wacana, ini lagi berjalan gitu. Nah, salah satu pembukanya yang nanti akan ada acara talk show dengan si yang dari Busan, Festival Busan itu gitu. Jadi upaya-upaya itu sedang berjalan, dan terus beberapa program kita lakukan gitu kan. Bahkan kita juga ada pengennya nanti ada master class misalnya dengan sinias luar melalui bekerja sama dengan festival apa gitu kan. Ini udah disusun semua program-program itu. Misalnya salah satu cita-cita terbesar kita, walaupun mungkin tidak terjadi tahun ini, tapi upaya ini sedang berjalan. Bagaimana kita bisa punya master class dari Inaritu gitu. Kenapa Inaritu? Inarita itu sebenarnya dari negara yang sifatnya Meksiko yang masih berkembang sama kayak Indonesia. Dan banyak hal yang sebenarnya mirip sama Indonesia. Kenapa sih dia bisa sebegitunya? Ya, ini harusnya bisa nyambung sama sinias kita gitu. Dan masterclass itu bukan hanya sifatnya nanti sekedar dia ngasih materi, tapi bagaimana dia terlibat dalam building script gitu misalnya. Hal-hal yang itu yang kita lagi upayakan banyak hal. Termasuk misalnya kayak dalam negeri sudah launching juga yang sifatnya lebih ke workshop, dan kita kan punya namanya program Akademi FFI ya. Itu kita udah bekerja sama dengan Samsung. Samsung itu punya Galaxy Movie Studio. Bagaimana di Galaxy Movie Studio itu ada Joko Anwar, ada Lala Timothy, ada Yandi Lawrence. Pokoknya kita sebutlah sinias-sinias yang bagus. Bagaimana kita melihat bahwa banyak sekali sekarang anak-anak muda content creator yang menggunakan smartphone untuk membuat sebuah konten. Tapi kita pengen mengarahkannya untuk lebih supaya mereka punya proses yang benar gitu. Mulai dari pre-production, production, walaupun menggunakan smartphone, tapi punya pengalaman yang sifatnya nanti jadi sinematik. Karena kan ujung-ujungnya nanti semua pasti akan ke arah sana tuh. Pengennya ke situ. Nah, salah satu upaya kita juga memunculkan sinias-sinias baru yang punya konsep pembuatan film yang baik dan benar, walaupun menggunakan teknologi baru. Gitu. Itu salah satunya. Termasuk juga dengan beberapa yang lain juga kita lagi menjalin kerjasama ini. Mas, lalu dari segi seninya sendiri untuk pembuatan film itu, kalau Mas Lukman melihat kondisi pandemi ini akan sedikit banyak mengubah atau mempengaruhi the art of storytelling in movies nggak, Mas? Oh, itu udah pasti. Dalam sejarahnya di dunia, kita udah ngalamin beberapa hal, misalnya masa pandemi dunia atau situasi kritis gitu misalnya, itu merubah, ada hal-hal yang merubah bagaimana cara bertutur, konten-konten apa yang dimunculin. Baru kemarin aku bilang bahwa ini akan terjadi, ada satu generasi misalnya di sini yang muda-muda ini mungkin karena punya pengalaman pandemi ini, cara berpikirnya pun akan, konten-konten yang dikeluarkan pun akan sangat berpengaruh dengan itu gitu. Itu nggak mungkin enggak gitu. Karena kan ini akan menjadi sebuah, ini kan sifatnya pandemi ya, mendunia, mengukung sangat. Dan cukup lama ya, Mas ya. Lama. Kan juga kayak tadi aku bilang, bagaimana akhirnya mereka berupaya mencari cerita-cerita yang efektif, kreatif, bagus, tapi nggak yang melibatkan orang banyak. Bisa jadi akhirnya menjadi tren tuh hal-hal itu ke depannya gitu. Bagaimana lebih ramping ya ininya. Yang lebih ramping, yang misalnya lebih memfokuskan lagi kepada kontennya itu sendiri, bukan bicara tentang teknis CGI, ya kan, teknis hal-hal teknis yang begitu berat, tapi akhirnya lebih bicara tentang konten, tentang manusianya, tentang situasi, tentang premis. Menurut aku itu pasti akan muncul kekuatan-kekuatan seperti itu terutama di nantinya ke depannya gitu. Kalau genre, Mas, tebakan Mas Lukman gimana? Untuk dalam waktu, let's say in the next year gitu, genre-genre apa yang kira-kira akan banyak bermunculan nih, Mas? Genre-genre yang sifatnya mungkin yang lebih ke bicara tentang humanity sih, drama gitu ya, tentang manusia, komedi atau horror, semuanya
kalaupun misalnya genre horror, komedi, drama, tapi mereka lebih fokus ke konten dan ceritanya gitu. Maksudnya bukan lagi bicara tentang special effect yang begitu besar atau segala macam gitu. Lebih detail, lebih deep gitu kalau menurut aku ya. Even komedinya pasti lumayan satir tentang situasi dengan apa yang ada dan segala macam gitu. Bahkan aku pikir ya, cara komedian, misalnya kita ngomong stand up komedian itu juga sangat berpengaruh gitu kan. Juga banyak sinias-sinias yang hadir dari stand up komedian. Mereka kan orang-orang yang sangat kritis gitu terhadap situasi kan. Yang akhirnya hal-hal itu juga mempengaruhi mereka gitu untuk mereka membuat film komedinya mereka gitu menurut aku gitu kan. Terus kayak menurut aku untuk film-film besar misalnya kayak yang cukup besar mungkin disiapkan, tapi I don't know next year itu mungkin nggak yang sebanyak tahun-tahun sebelumnya gitu, karena tadi aku bilang menyangkut lagi masalah budget, menyangkut lagi, kecuali memang semuanya udah settle ya, maksudnya kita juga nggak tahu tahun ke depan misalnya vaksin sudah ditemuin, cara yang paling efektif untuk syuting dalam format besar tuh sudah didapat dan apa mungkin ini, tapi genre-genre yang tadi aku bilang akan jadi semakin kuat sih. Make sense. Yeah, I mean it's only right. Oke, nah tadi itu udah basically teman-teman udah dengerin pertanyaan-pertanyaan dari kita buat Mas Lukman. Nah sekarang kita balikin ke buat teman-teman yang udah naruh pertanyaan khusus buat Mas Lukman. Jadi kalau di beberapa sosmed yang di live punya itu mereka naruhnya apa sih, kita kemarin naruhnya apa Stan? Mystery guest ya. Ya, mystery guest. Misterius banget soalnya Mas Lukman nih kayaknya nih ya. Misterius sekali nih. Nah, langsung aja nih kita buka dari pertanyaan pertama langsung dari Steven. Dia bilang, apa aja kreativitas unik yang Anda dapati dari teman-teman sinias selama pandemi? Kreativitas unik. Banyak sih, maksudnya kita kemarin ngelihat, kalau teman-teman tahu, bagaimana seorang Reza Radian akhirnya berupaya membuat sesuatu di masa pandemi, membuat film. Dia jadi sutradara sekaligus pemain, bermain sama Laura Basuki sama Ibu Christine. Skupnya juga kayak melalui Zoom gitu. Jadi komunikasi melalui Zoom meeting gitu yang akhirnya terjadi cerita. Nah menurut aku kan ini hal kreatif dan unik ya. Dan kemarin aku juga sempat dengar ada sebuah film horor yang base-nya juga base cerita dari online, dari Zoom meeting gini. Nah menurut aku ke depannya juga aku ngeliat juga ini sekarang juga banyak upaya-upaya untuk orang berkreatif gimana caranya bikin film yang connect dengan saat ini gitu, yang relate dengan saat ini. Dan akhirnya kayak aku juga berpikir gitu, misalnya bisa jadi kayak misalnya kita bikin film yang isinya cuma satu orang gitu kan di rumah, yang ternyata dia cuma lagi karantina, tapi selama karantina itu apa yang terjadi sih kita nggak pernah tahu gitu. Gimana stresnya, gimana apa, tapi itu bisa menjadi sebuah genre yang menarik menurut aku. Bagaimana satu orang ini beracting sendirian dalam situasi-situasi tertentu, tapi relate di masa pandemi, bahwa ceritanya emang dia lagi di karantina gitu. Tapi teman-teman terus berupaya kok, kayak misalnya ada beberapa series yang ngomongin tentang yang berhubungan dengan ini. Film pun juga mereka pengen ada sesuatu yang relate tapi dengan jumlah yang kecil, tapi relate dengan situasi pandemi gitu. Kayak gitu sih. Oke. Pertanyaan sosmed yang berikutnya ini dari Angga, Mas. Dia pengen tahu mengapa sampai saat ini kita belum melihat physical transformation yang drastis dalam diri seorang aktor untuk sebuah peran di perfilman Indonesia. Ya, seperti misalkan Christian Bale gitu, Mas. Kayaknya kurang nonton nih. Matthew McConaughey. Ya, Anda kurang nonton film Indonesia. Iya. Ya, coba. Jadi gini, perubahan fisikal itu nggak harus selalu dilakukan oleh aktor, ya, sesuai dengan kebutuhan sebenarnya. Ada yang yang memang harus atau emang enggak gitu. Nah, kalau kita ngomong film Indonesia sebenarnya udah banyak juga yang dari zamannya Om Slamet apa itu udah ada banyak sekali physical perubahan yang terjadi secara bentuk badan. Atau kita pernah lihat kamu mungkin nggak nonton, ada film Dion Wiyoko tiba-tiba menggendut.
Habis itu dia mengkurus. Itu kan salah satu bentuk physical perubahan yang kita pernah lihat Jessica Mila di Imperfect. Jessica Mila itu orang yang slim tiba-tiba jadi gemuk di Imperfect. Itu kan bentuk fisikal. Betul. Ya kan yang berubah. Ya, tapi mungkin film-film Indonesia banyak juga yang belum membutuhkan yang fisikal, cerita-ceritanya tidak membutuhkan yang sebegitu signifikannya gitu. Ya kan? Kayak misalnya siapa ya? Reza itu kan juga melakukan perubahan bentuk rambut dan segala, walaupun itu dibantu make up, tapi itu berarti perubahan fisikal. Jadi harus dipahami bahwa nggak semua film itu harus setiap dia berubah karakter harus bentuk fisikalnya berubah. Karena kan ada proses sutradara, apa yang diinginin dari sutradara, apa visinya gitu kan, dan segala macam gitu. Nah, kalau kalian bisa melihat kayak aku waktu di Hatta itu gemuk. Begitu aku main di 74, kurus untuk keperluan film. Itu kan bentuk dari perubahan fisikal kan. Betul. Jadi maksudnya pada saat yang di Hatta, karena Hatta itu kan memang lebih oval ya, lebih bulat gitu. Ya, bulat ya. Lebih tirus waktu itu. Akhirnya aku berupaya untuk mengemukkan. Banyak makan enak dong Mas ya. Yang sekarang flip burger ya Mas. Sebuah proses ada perubahan bentuk kalau kita ngomong Christian Bale. Ya. Butuh waktu yang panjang. Betul. Ya. Ya kan? Prep work-nya ya. Berarti butuh budget yang lebih besar. Ya. Nah, kalau kita bandingkan industri Hollywood dengan industri Indonesia, itu nggak bisa kalian bandingin kayak apple to apple. Ya. Yang ini udah 100 tahun majunya, kita baru you know what I mean? Bahkan film Indonesia mati. Sempat mati, sempat nggak ada film Indonesia dan baru bangun lagi. Nah, sekarang film di Indonesia ini kan lagi berkembang dengan jumlah penonton 52 juta penonton. Walaupun berbandingnya masih jauh dengan yang populasi ya. Juta gitu kan. Ya. Tapi problemnya kan gini. Dengan budget yang sebegitu besar, dengan jumlah penonton, dengan jumlah layar, dengan gue ngeluarin budget begitu besar untuk sebuah perubahan yang harus menunggu lama, itu make sense nggak buat produksi gue? Nah ini yang harus teman-teman tahu. Kita seberapa paling gede itu bikin film, itu paling besar 25M, 30M, paling besar. Mereka di sana bisa 100M, 150. Dan pemainnya average itu Mas. Benar. Untuk kita misalnya kayak Kristen Bell mau jadi kurus, jadi gemuk, itu semua di-provide sama produksinya. Betul. Bukan dia yang ngelakuin sendiri, semua di-provide. Berarti ada gizi yang perlu budget. Ada keperluan waktu berapa lama yang sambil nunggu dia kurus dulu. Penyiapan makanan yang harus sesuai. Nah, kita harus memahami bahwa industri film Indonesia itu belum sebegitunya. Mereka worldwide. Kita misalnya, gue keluarin 100M. Ternyata dapat penontonnya berapa juta doang. Amsyong gue, modal gue kelar. Kalau itu jualnya di worldwide. Kita jualnya cuma di Indonesia. Jadi banyak hal-hal yang harus dipikirkan secara produksi juga. Pentingannya seberapa besar untuk kita bisa masuk ke situ. Itu yang harus dipahami. Industri kita itu jangan disamain sama di Hollywood. Ini yang selalu terjadi. Selalu disamain kayak apple to apple. Ya kan? Kayak misalnya pemain film nih. Pemain film dalam film Indonesia ya. Kalau aku mau nih, maunya tuh setahun ya main cuma 2 film aja. Tapi secara ekonomi itu tidak realistis kalau kita main film di Indonesia. Bukannya nggak cukup, kita punya anak 3 dan segala macam. Bukannya nggak cukup, tapi harus ada kesiapan kan. Kalau mereka nih misalnya Christian Bale dibayar $25 juta, 1 tahun hanya fokus di film itu juga cuek aja, udah nggak ada urusan $25 juta. Habis itu berapa tahun dia untuk berapa lama juga dia perluin lagi untuk gemukin badannya untuk produksi berikutnya juga nggak mikir. Produksi berikutnya udah provide lagi. Betul. Let's say misalnya $25 juta, gue nggak main film 3 tahun juga nggak masalah. Itu loh yang harus teman-teman pikirin. Lebih ke ini Mas ya, working in a context dan being realistic itu ya, dengan situasinya tuh ya. Jadi kita harus juga ngelihat produksi-produksi kita itu seberapa besar sih bisa punya modal dengan situasi film Indonesia yang ada peningkatan, tapi kan masih beda jauh gitu. Maksud gue, lo nggak bisa selalu menyamakan
kayak ya kayak misalnya gue selalu kesel, misalnya aktor Indonesia itu luar biasa, coba lo mau taruh nama gue aktor luar suruh main film Indonesia, tiba-tiba suruh bahasa Karo, suruh bahasa Tegal, mereka aksennya apa sih? Paling aksen Inggris, Otis, apa sekarang Afrika. Lo begitu Indonesia, challenge-nya tuh luar biasa, tiba-tiba lo ngomong Karo itu beda sama Batak. Jawa, mau Jawa mana lo? Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Jawa Barat aja ada 2. Ada daerah mana? Jawa Tengah pun ada yang Cilacapat, ada yang Tegalan, ada yang Jogja. Iya, betul. Itu loh maksud gue. Harus berpikirnya secara konteks. Yang salah satu yang gue pelajari adalah itu juga salah satu yang gue dulu nggak terlalu notice bahwa kalau film Hollywood itu otomatis saja budgetnya gede, soalnya pemasukannya juga besar karena dia worldwide ya, kayak Indonesia. Di Indonesia tok gitu loh. Rata-rata mungkin ada yang keluar di negara-negara tetangga, cuman rata-rata pasti kayak film Indonesia tertinggi misalnya 8 juta. 8 juta. Ya kan? Iya. Ngerti nggak, gue 8 juta penonton. Mereka worldwide 8 juta penonton. Iya, betul. Kayak misalnya gue nggak laku di Amerika, ternyata laku di Eropa. Betul. Amerika ternyata laku di Asia. Gitu loh. Iya, benar. Nih, sebelum gue masukin ke pertanyaan selanjutnya, tadi gue barusan kepikiran lagi kayak dengan adanya kayak streaming platform itu, do you think that helps? Ya, maksud gue bukan nggak ada efek sama sekali, pasti ada lah. Ada sisi-sisi yang mereka bisa mensupport itu. Cuman ya problemnya budayanya ini yang harus dirubah, kan kayak lo nih udah biasa dengan bahwa ya kita outputnya bioskop nih. Tiba nggak biasa taruh di streaming, dan maksudnya automatically urusan capitalnya kan juga berubah perhitungannya kan. Nah, kalau kedepannya udah jelas ternyata gue bisa masuk digital, penyesuaiannya kan terjadi, dia bikin film-film memang yang bisa menyesuaikan secara capital dan segala macam gitu. Seberapa besar sih misalnya dia harus tahu dulu seberapa besar sih digital ini bisa membayar film itu loh. Kan namanya PA kan juga nyari untung lah. Ada hitung-hitungannya ya. Jadi ada hitungan ekonomi yang harus disesuaikan dan di benar-benar di adjust gitu, karena kita terbiasa dengan outputnya adalah bioskop gitu. Kayak gue bilang tadi, untuk jangka pendek sekarang ini kan mereka banyak akhirnya menjual ke OTT gitu kan. OTT. Jangka pendek, tapi kan perlu ada jangka panjang. Betul. Ini juga ada pertanyaan selanjutnya itu dari Fahru Rizky. Nah, ini pertanyaannya mungkin pas banget nih, bisa dijawab sama Mas Lukman nih. Kenapa zaman sekarang banyak pelaku seni memainkan 2 peran dalam satu film? Contohnya menjadi aktor dan sutradara di film yang sama misalnya gitu. Nah, kenapa tren itu sekarang lebih sering terlihat dibandingkan dulu? Kalau kita bicara sejarah film itu udah dilakuin dari zaman dulu banget. Ini bocah berarti yang nanya nih, bocah nih nanya nih. Tahu kencur ya. Sesuatu yang lumrah dilakukan gitu. Maksudnya kan setiap manusia berproses. Setiap manusia tentu pengen berproses dan ada challenge baru dalam hidupnya gitu. Betul. Ya kan? Dan itu tergantung lagi sama passionnya dia. Ini bukan masalah tren, itu sudah terjadi sudah cukup lama. Nggak hanya di Indonesia, di Hollywood bahkan udah lebih lama lagi itu terjadi seperti hal kayak gitu. Bahwa dia sutradara juga, dia aktor juga, ya kan? Karena mereka punya passion lain gitu. Bahwa being a director membuat mereka jauh lebih berkembang lagi misalnya, selain hanya actor. Ya itu kan menurut gue juga bukan sesuatu yang salah. Namanya juga orang mau berkembang. Oh, betul. Selama dia masih bisa mempertanggungjawabkan 2 pekerjaan itu, why not? Kecuali dia tidak bisa mempertanggungjawabkannya gitu. Bahwa akhirnya kesannya nyoba-nyoba doang atau apa gitu. Kayak misalnya Ernest, pemain, sutradara, tapi kan dia mempertanggungjawabkan karyanya dengan baik. Ya kan? Kayak waktu itu Deddy Miswar, sutradara juga, pemain juga, tapi karya-karyanya lo lihat, dia jadiin sutradara tapi pemain juga. Betul. Berhasil. Kayak misalnya di luar negeri, kayak misalnya Clint Eastwood, gila film-filmnya luar biasa banget, ya kan? Dia aktor juga. Ben Affleck, film Argo-nya, Gone Baby Gone Girl apa segala macam, dia main juga, tapi jadi sutradara juga, tapi keren. Ya kan? Itu kan bentuk dari kita berproses, bentuk kita mencari challenge baru dalam hidup, dan itu sah dalam kehidupan gitu. Betul. Iya, sangat sah.
I think it's menurut kalau dari gue sendiri sih, gue sebenarnya pengen nanyanya kayak gimana kita bisa, atau kita karena gue nggak ikutan. Basically misalnya Mas Lukman gitu, gimana caranya bisa kayak mengkotakan mindset tersebut gitu, karena gimana caranya biar nggak bias sebagai sutradara tapi lu juga jadi aktor juga gitu loh. That's a proses, makanya gue bilang. Gue waktu direct 98 di awal-awal gue masih berpikir pemain itu harus gue arahin seakan-akan harus ini harus begini, tapi harusnya nggak gitu. Tapi kan gue akhirnya menyadari, gue kan di sini posisinya sutradara, gue bukan mengarahkan mereka harus begini actingnya, tapi lebih memberikan visi gue. Aktor yang punya PR untuk merealisasi ini ya. Gue itu fungsinya aktor. Aktor bukan wayang. Dia menghidupkan skrip. Based on script, based on visinya sutradara, dia hidupkan jadi sesuatu kehidupan gitu kan. Nah, gue itu ada prosesnya gitu, dan itu gue lalui gitu proses itu. Jadi bukannya nggak ada proses langsung gimana gitu. Kayak misalnya ada pemain juga yang jadi dia sutradara juga, ada pemain dibantu juga dengan co-director misalnya, kan? Rata-rata ada co-directornya. Co-director itu kan fungsinya gue visinya gini, tapi gue sekarang main dulu, lo liatin di frame ya. Tapi tetap lagi dicek lagi sama dia gitu. Dia ngeliatin di frame secara kepentingan teknis yang detail-detailnya gitu kan. Sambil dia ngeliatin juga. Nanti sutradaranya ngecek lagi, ngeliat. Jadi dibantu sama co-director. Gitu. Ada lagi Astrada kan. Gitu. Mas Lukman nih luar biasa nih. Sharing knowledge-nya wah, luar biasa banget. Honest juga ininya conversation-nya, Mas. Dapat lah kita terbuka eksklusif sekali. Dapat eksklusif lah kita. Well, with that being said, I think kita sudah berada di penghujung acara nih sama Mas Lukman. Ya udah segitu aja. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, udah berkenan mau cerita, sharing knowledge dan segala macam bareng Ngoceh, dan juga in collaboration with LAIF, Los Angeles Indonesian Film Festival, dan semoga juga nanti FFI bisa bekerja sama lebih lanjut lagi sama LAIF. Amin. Semoga sukses Mas ya FFI-nya. Ya, stay safe semua. Gue selalu bilang ini, stay safe, stay healthy, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa sering cuci tangan. Ya. Banyak banget knowledge yang kita pelajari. With that being said, terima kasih semuanya. Stanley, once again thank you. Thank you LAIF. Thank you juga FFI. Thank you Stanley. Thank you buat teman-teman yang dengerin. Other than that, stay safe, be nice to one another, and I will see you next time. Goodbye.